Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3 Soleh dan Solehah? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum Pak Wendy menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, Pak Wendy ingin mengajak teman-teman untuk membaca kesepakatan pembelajaran kita pada kali ini. Kesepakatannya adalah: pertama, niatkan belajar karena Allah Ta'ala. Kedua, melihat video ini dari awal sampai akhir. Ketiga, jika ingin meninggalkan tempat, maka video di pause. Dan yang keempat, tidak diizinkan melihat video di YouTube selain video pembelajaran ini. Bisa ya teman-teman? Sebelum belajar, Pak Wendy akan mengajak teman-teman bermain dulu ya. Permainannya adalah tebak kata. Pak Wendy akan menampilkan huruf yang teracak. Nah, teman-teman silahkan tebak kira-kira kata apa ya yang dapat terbentuk dari huruf yang diacak tersebut. Pak Wendy memberikan cluenya. Adapun cluenya adalah nama-nama nabi. Oke, langsung saja ya kita mulai. Kata pertama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, katanya adalah Sulaiman. Kata berikutnya adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ya, katanya adalah Zakaria. Selanjutnya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, katanya adalah Harun. Selanjutnya teman-teman 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. benar sekali, Ilyasa. Selanjutnya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. katanya adalah Ayub. Barakallahu fikum teman-teman, sudah berhasil menyusun huruf yang diacak menjadi sebuah kata. Oke teman-teman, pembelajaran hari ini ada kaitannya loh dengan Al-Fazon. Hayo, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi siapa ya? Ada yang tahu? Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Mari disimak ya teman-teman. Nabi Syuaib alaihissalam tinggal di kota Madian yang letaknya di Yordania sekarang. Ketika itu, masyarakatnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai kemaksiatan seperti merampas harta manusia yang melintasi mereka. Mereka juga menyembah pohon lebat yang disebut Aikah. Mereka bermuamalah buruk dengan manusia, menipu dalam melakukan jual beli dan mengurangi takaran dan timbangan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka bernama Nabi Syuaib alaihissalam. Beliau mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik, melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan, serta melarang melakukan perampasan harta orang lain, dan melarang berbuat buruk lainnya. Dalam surah Al-A'raf ayat 85, Allah mengisahkan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala.
Sesekali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Quran surat Al-A'raf ayat 85. Demikianlah Nabi Syuaib alaihissalam terus berdakwah kepada kaumnya dan menerangkan kebenaran kepada mereka. Tetapi yang beriman hanya sedikit saja, sedangkan sebagian besar mereka kafir. Meskipun begitu, beliau tidak berputus asa terhadap penolakan mereka, bahkan tetap sabar mendakwahi mereka dan mengingatkan mereka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Seperti itulah Nabi Syuaib alaihissalam. Beliau berdakwah dengan argumentasi yang kuat sehingga beliau disebut Khatibul Anbiya, yang artinya ahli pidato dari kalangan para nabi. Dalam surah Hud ayat 91, Allah menerangkan ketika Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah, kaumnya mengancam akan menghukum beliau. Dan kaum Nabi Syuaib berkata, "Wahai Syuaib alaihissalam, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang kuat di sisi kami." Quran surat Hud ayat 91. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Syuaib alaihissalam agar keluar dari kota itu bersama orang-orang yang beriman karena azab akan turun menimpa kaumnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka cuaca yang begitu panas yang membuat tanaman kering, sumur kering, dan susu hewan habis. Ketika cuaca panas, orang-orang pun keluar mencari kesejukan. Lalu mereka menemukan awan hitam yang sebelumnya mereka kira sebagai hujan dan rahmat, sehingga mereka berkumpul di bawahnya. Kemudian ditimpakan kepada mereka bunga api yang membakar dan api yang bergejolak, sehingga membakar mereka semua. Bumi pun berguncang dan mereka ditimpa suara yang mengguntur yang mencabut nyawa mereka, sehingga mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan. Dalam surah Hud ayat 94, Allah menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ketika datang azab kami selamatkan Syuaib alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang menggutur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya." Nah, seperti itu teman-teman kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Semoga dapat menginspirasi kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan terkait tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Mudah-mudahan bermakna. Oke, salah dan khilaf Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.